Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Buruh di Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit. Di tengah ancaman PHK dan upah yang rendah, hak mendapat perlindungan dan keselamatan bekerja pun dikebiri. Oknum-oknum pejabat di Kementerian Tenaga Kerja yang mestinya mengupayakan perlindungan buruh justru kong kali kong melakukan pemerasan. Hal itu terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik pemerasan dalam program sertifikasi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Barang buktinya 15 motor dan 7 mobil mewah. Dari 11 orang tersangka, salah satunya adalah Wakil Menteri Immanuel Ebenezer alias Noel. KPK menyebut Noel menerima uang 3 miliar rupiah pada Desember 2024 atau 2 bulan setelah dilantik jadi Wakil Menteri. KPK bilang Noel mengetahui, membiarkan, bahkan meminta jatah dari uang hasil pemerasan itu. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Dari peran IEG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Gitu. Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IEG. Usai diumumkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer membantah melakukan pemerasan. Menurut Noel, dia tidak terkena operasi tangkap tangan. Dia pun berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepadanya. Bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Bukan saya, semoga saya mendapatkan Namun setelah pengumuman KPK, Presiden Prabowo memutuskan memecat Immanuel Ebenezer dari jabatannya. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan.
Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebut kasus pemerasan K3 merupakan pukulan berat bagi kementerian yang dipimpinnya. Terlebih selama 10 bulan memimpin, dia sedang berupaya memperbaiki integritas, profesionalitas, dan pelayanan di kementeriannya. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan, atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Tentu semua harus ada berbasis bukti, ya. Dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu benar, ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah. Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, kaum buruh sudah lama mengeluhkan sulitnya mengurus sertifikasi K3. Karena itu dia mendesak KPK juga meminta keterangan Menaker Yasirli dan mantan Menaker Ida Fauziah, apalagi praktek pemerasan disebut KPK sudah terjadi sejak 2019. Nah, Menaker sekarang, kasus K3, kan buktinya sampai dengan Noel dapat yang Desember 2024 3 miliar itu, Menaker kan sudah ada sampai sekarang. Bahkan beliau menyatakan 1.000 perusahaan jasa K3 tanda tangan fakta integritas. Gimana orang 1.000 tanda tangan tanpa dilakukan verifikasi ulang? Kasus TKA kan diperiksa Menaker sebelumnya, ya, dari antara kurun 2019 sampai 2024 ya sampai 2025. Kalau mau tuntas. Dari sisi politik, pengamat politik Yunarto Wijaya menyebut kasus Noel merupakan buah dari politik akomodatif Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memasukkan orang-orang ke kabinetnya karena jasa saat kampanye tanpa memperhitungkan kapasitas dan kapabilitas. Dalam konteks otokritik dan evaluasi Pak Prabowo terhadap bagaimana kualitas dari kabinetnya. Ketika Pak Prabowo kemudian melihat bahwa kemudian politik akomodatif ini menampung relawan, menampung 55 wakil menteri terbesar sepanjang sejarah, menampung kader partai terbanyak sepanjang sejarah. Fakta empirisnya dalam 10 bulan memperlihatkan bahwa terjadi kasus yang Pak Prabowo paling takutkan terjadi kalau kita lihat dalam teriakan-teriakan pidato Pak Prabowo. Artinya jangan berhenti pada membiarkan Noel ditangkap oleh KPK, tapi memastikan tidak ada Noel-Noel lain. Sehingga kemudian ketika berbicara mengenai ambisi besar, target yang ambisius, itu tidak tercorengkan oleh hal-hal seperti ini. Kasus Noel kembali menjadi peringatan agar pejabat tak bermain-main dengan hak rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.